Nah teman-teman, kali ini bintang tamu kita dari Miss Youth Indonesia. Wah, cantik-cantik semua. Halo, selamat datang. Thank you ya udah hadir di sini. Thank you juga nih buat Kak Surya di belakang layar nih. Kak Surya mantep banget udah membuat acara yang luar biasa Miss Youth Indonesia. Oke, kita mau perkenalan dulu. Pertama ada pemenang ya Zolin. Iya, Jolin Ferisya. Zolin pemenang dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya? Iya, dari Jawa Timur. Jauh-jauh nih dari Jawa Timur ya. Selamat ya. Makasih udah mau diundang ke sini juga. Sama-sama. Kemudian next kita ada Marwah Sungkar. Iya. Wah. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu? Iya. Wah, aktivitasnya juga dari Bengkulu. Iya, sekolah di Bengkulu. Sekolah di Bengkulu ya, oke. Jadi second runner up ya? Iya, benar. Miss Youth Indonesia dari Bengkulu. Wah, mantap. And next kemudian ada Sunshine. Wah. Sunshine, ya, bersinar ya. Oke. Sunshine Dominic. Iya, The Manuela Sunshine. The Manuela. Wah, keren. Kalau Sunshine dari mana? Aku dari Jakarta. Jakarta. Saat ini aku mewakili DKI Jakarta. Mewakili DKI Jakarta. Oke, mantap. Kemudian juga ada Ataya. Iya, halo Kak. Halo, Ataya asal dari mana? Aku dari Sumatera Selatan, dari Sumatera Palembang. Selatan, dari Palembang. Wah, Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Iya, saya kebetulan dari Sumatera juga, dari Bangka. Oh. Oke. Jauh-jauh ya, kecuali Jakarta ya. Iya. Oke. Nah, coba kenalan dulu ya, kegiatannya apa masing-masing ya, dari masing-masing nih. Terus kenapa nih bisa ingin atau ikutan ke Miss Youth Indonesia? Silakan. Oke. Iya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Jolin Ferisya dan aku adalah winner dari Miss Youth Indonesia 2025. Saat ini kegiatanku karena masih pelajar ya, Masih masih belajar ya? umur 15 tahun. Hmm. Jadi masih bersekolah, sekolahnya ada di Surabaya juga. Hmm. Di SMA Kristen Petra 1. Hmm. Nah, terus aku itu awalnya itu karena menjabat sebagai Putri Remaja Jawa Timur tahun 2024. Lalu lanjut ke nasionalnya ke Miss Youth Indonesia ini. Oh, Di tahun lanjut. 2025. Iya, nasionalnya. Iya. Senang nih ikutan ini ya. Emang punya passion sih. Punya passion. Terus Oke. juga Jolin ada advokasi namanya tuh Jolenesia. Singkatannya dari Jolin untuk Indonesia. Dari Jolin untuk Indonesia. Iya, Nanti seperti apa? Nanti kita bahas ya lebih lanjut Boleh, ya. boleh. Oke, next ke Marwah, silakan. Oke, hai semua, saya Marwah Sungkar, second runner up Miss Youth Indonesia. Asal aku dari Bengkulu, aku merupakan siswi aktif kelas 1 SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Usiaku 15 tahun. Awal ikut pageant itu aku ikut Duta Anak Bengkulu dan di Duta sana udah selesai jabatannya. Terus saya lagi cari pageant, kebetulan ada open untuk pembukaan Miss Youth Indonesia. Ya aku daftar di situ perwakilan dari Bengkulu. Dari temen taunya? Enggak, dari media sosial. Dari media sosial. Iya. Wah, berarti exposure-nya luas ya. luas. Sampai ke Bengkulu. Oke, itu ya alasannya. Iya. Oke. Next. Halo, perkenalkan nama aku De Manuela Sunshine. Saat ini aku seorang pelajar, tentunya saya sekolah di SMK Bunda Mulia di Jakarta. Saya juga aktif pada kegiatan sosial. Saat ini saya memiliki advokasi mengenai Transformation, yang dimana Transformation ini platform untuk membangun generasi muda Indonesia agar lebih semangat lagi. Oke, membangun supaya lebih semangat lagi. Good. Oke, Nah, Ataya. kalau aku Ataya Nadira, aku dari Sumatera Selatan. Kalau aku sih sekarang aktivitas aku sebagai mahasiswi Kak. Mahasiswi, Iya, yes, kalau aku oke. umur 19 tahun. Iya. Aku awalnya bisa masuk Miss Youth itu karena ada pemilihan juga di Sumatera Selatan kan, pemilihan Miss Youth Sumatera Selatan. Kayaknya tertarik deh kayak gitu. Akhirnya coba, akhirnya alhamdulillahnya lanjut ke nasional. Lanjut ke nasional. Iya. Oke. Nah, tadi kan udah share ya, punya advokasi. Nah, mungkin kita mau bahas detail tentang advokasinya Boleh, masing-masing boleh. ya. Tadi baik Jolin dan juga Sunshine udah sempat share kan advokasinya. Mungkin lebih detailnya apa yang menjadi advokasi masing-masing nih. Oke. Ya silakan Jolin. Jadi kalau Jolin tuh ke global, karena kan seperti Miss Youth Indonesia juga logonya kan global. Jadi kita nggak fokus pada satu aspek, tapi juga ke banyak aspek seperti pariwisata. Oke. Kemudian juga Jolin aktif ke aksi sosialnya, seperti pembagian kaki palsu, Oh, pembagian kaki palsu? Iya, kacamata, kaki palsu, Oke. donor darah. Karena Papa itu di Jawa Timur adalah ketua yayasan. Di salah satu
yayasan gitu. Jadi seperti panti jompo, panti asuhan. Jadi Jolin rajin untuk mengunjungi ke sana. Terus juga dari pariwisata, budayanya juga aktif karena kan kalau Jawa Timur memang terkenal kan seperti reog. Terus kalau di Lumajang kemarin ada topeng Segoro Kalibungu. Seperti itu. Jadi nggak fokus ke satu aspek tapi juga ke banyak aspek, dan puji Tuhannya ini udah jalan selama 2 tahun. 2 tahun. Iya, dari Jolin Putri Remaja Jawa Timur sampai sekarang, dan semakin bertambah terus. Semakin bertambah. Betul. Sip. Oke, next Marwah. Oke, baik. Di sini advokasi aku adalah Marwanai Dunia. Marwanain dunia, sesuai dengan nama kamu ya. Hebat ya. Jadi di mana advokasinya berbentuk sosial juga. Biasanya setiap hari Jumat itu berbagi di jalanan ataupun di panti asuhan di Provinsi Bengkulu. Dan itu pun juga bisa nyambung ke dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan Provinsi Bengkulu di berbagai event. Kayak kemarin di Bengkulu ada Festival Tabut Bengkulu, festival nasional yang dimana meliputi semua duta termasuk Misyut Bengkulu. Wow, keren. Oke, next. Yang tadi tuh ya, kamu ceritain ya. Betul. Aku punya transformation ini dimana aku baru bangun project ini untuk generasi muda Indonesia, agar mereka tahu bahwa generasi muda Indonesia seperti kita ini tuh punya potensi besar gitu untuk mengedukasi dan menjadi pionir masa depan bangsa juga. Seperti itu. Oke, sip. Kalau advokasi aku itu balance for better. Mungkin aku tadi lupa balance for better ya. Iya. Oke. Balance for better itu lebih ke apa ya? Lebih ke kayak membuka pikiran orang kan. Kalau misalkan kita itu hidup itu perlu keseimbangan. Karena kan judulnya aja balance for better kan. Jadi kita tuh nggak bisa yang terlalu memihak satu, nggak bisa terlalu yang gimana yang ngejelasinnya, yang apa ya? Berat ke sebelah dan segala macam, semuanya itu harus seimbang dalam kehidupan itu, intinya adil kayak gitu. Kalau menurut aku itu, jadi aku tuh mau mau mengembangkan mindset orang kalau kita semua itu perlu balance untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi gitu. Dari advokasi aku. Masing-masing punya advokasinya, punya tugas ya, sesuai dengan panggilan hati, panggilan jiwa ya. Oke. Kamu kan udah ikutan Misyut nih. Nah, bagaimana impact terhadap kamu sendiri dan juga apa yang kalian rasakan gitu loh saat join di Misyut ini, saat karantina dan lain-lainnya. Nah, mungkin boleh di-share yang lain-lainnya. Karena ini kan first time ya. Misyut ini kan pertama kali, first edition ya. Nah, gimana menurut perasaan kalian? Kalau dari Jolin sih ya, pas dari karantina, dari sebelum karantina sampai sekarang sudah selesai karantina tuh, itu berpengaruhnya tuh ke media sosialnya. Media sosial. Iya. Jadi insight-nya tuh naik terus. Tapi bukan Jolin aja merasakan, dari semua finalis juga ya ikut merasakan. Tambah dikenal ya. Iya, jadi lebih terkenal. Lebih terkenal, iya. Tapi juga kita sebagai, kalau misalnya udah dikenal sama orang lain, berarti kita sebagai public figure juga harus bisa menjadi contoh yang baik kan sebagai generasi muda. Terus juga bisa jadi lebih tepat waktu, karena kan karantina ada waktunya kan. Kita lebih tanggung jawab dalam manage waktunya sih. Oke. Itu ya, berarti dikenal banyak masyarakat juga ya. Kalau Marwah gimana? Baik, kalau dari Marwah itu dari awal karantina itu sudah mendapatkan pengalaman atau pendidikan baru, bisa memanage waktu benar yang kayak kata Jolin. Terus kita jadi dapat pengalaman banyak, pelajaran banyak, gimana pelajaran-pelajaran baru yang masuk, dapat banyak teman baru, ketemu kakak-kakak chaperon baru, lingkungan yang baru gitu. Seru Kak, dapat banyak pengalaman, aktivitas yang baru. Oke, apalagi sekarang makin deket ya, punya top 6 ya, top 6 ya. Top 6 ya. Oke. Kemudian silakan Tentunya Sunshine. Aku sejauh ini dari awal karantina banyak sekali mempersiapkan untuk Misyut ini ya, karena Misyut ini tuh bagi aku tuh adalah jembatan aku untuk menyuarakan advokasi aku juga. Jadi impact terbesar aku ya karena insight kita sebagai finalis juga merasakan insight tertinggi gitu. Iya. Oke. Silakan Nataya. Kalau dari aku sih ya Kak, dari perjalanan sebelum sebelum prakarantina segala macam itu banyak banget yang mau disiapin. Aku juga tuh agak kewalahan awalnya karena ini kan pageant pertama aku belum pernah sama sekali sebelumnya. Belum. Dari Misyut Sumatera Selatan sampai ke Misyut Indonesia, ini pageant pertama aku. Jadi kayak
sama seperti Marwa juga kayak gitu kan, banyak mendapat pengalaman baru, hal-hal yang sebenarnya aku nggak tahu kan, karena kan aku nggak pernah ikut karantina, aku nggak pernah tahu gimana itu dunia pageant kayak gitu, tapi semenjak ikut ini jadi kayak tahu gitu, oh ternyata gini, ternyata di dalam pageant tuh isinya seperti ini, di backstage itu sedeg-degan itu sebelum tampil gitu kan, kita tuh jadi akhirnya tahu gitu kan. Ya gitu kurang lebihnya kalau dari aku. Oke, nah kalian ada kesan-pesan nggak buat anak-anak muda, remaja di luar sana? Apalagi kan ya kalian sebagai sosok inspirasi nih, mulai jadi sosok idola gitu kan ya. Oke, mungkin apa nih kesan-pesannya buat? Kalau pesan-pesannya Jolin buat generasi muda zaman sekarang, jangan Gen Z pernah, ya Gen Z ya Gen Z panggilannya, nih, iya. jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Kalau Jolin tuh juga awalnya dulu tuh takut-takut, karena kan takut kan. Terus juga sekarang tuh remaja itu lebih kayak nanti dulu deh cobanya, kan masih ada waktu yang panjang, nanti aja tunggu besar. Kalau dari Jolin sendiri lebih baik kita coba pas masa muda. Jadi nanti pas masa tua itu kita udah bisa merasakan impactnya. Oke. Gitu. Dari masa muda ya. Jadi kalau masih muda harus bisa coba explore gitu. Kita harus tahu bakat minat kita di mana, kayak gitu. Orang tua juga dukung ya? Kalau dari orang tua juga Jolin dukung banget sih. Karena mama dulu juga seorang model. Oh, mana? Iya. Iya, mama model ya. Iya, support anaknya. Oke, kalau Marwa gimana? Kalau menurut Marwa, pesan-kesan untuk remaja zaman sekarang, kalian harus memiliki kepercayaan diri. Benar kata Jolin, jangan ngestak di situ aja. Kalian juga harus maju di zaman sekarang. Gak boleh ngestak di sana-sana aja. Kalian juga harus mengeksplor dunia luar, dunia pageant. Gimana rasanya mencoba hal-hal yang baru, ngerasain gimana rasanya. Kalian harus berkembang, jangan di sana-sana aja. Bakal dapet hasilnya yang maksimal kalau kalian berusaha semaksimal mungkin. Betul. Sunshine? Iya. Kalau pesan dari aku, jangan lupa ya untuk generasi muda di luar sana, jangan takut untuk mengambil resiko, karena kalian semua butuh keadilan dan juga kita sebagai generasi muda harus berani mengambil resiko. Kata ya. Kurang lebih sama ya. Gimana ya? Karena emang itu ya yang jiwa eksplornya gitu. Kalau Gen Z poinnya itu kita tuh harus berani juga untuk keluar dari zona nyaman, jangan cuma di aku udah nyaman di sini, aku nggak coba yang lain, mencoba hal aja. Iya, karena kita nggak pernah tahu kan setelah kita mencoba hal baru apa yang impact baik ke kita tuh apa. Ya kan? Jadi ya mencoba hal baru, percaya diri, percaya diri, jangan takut mengambil resiko, jangan takut mencoba. Iya, jangan takut untuk mencoba, biar kita nggak stuck di situ-situ aja. Betul. Kalau orang tua, keluarga juga dukung ya? Dukung sih, dukung semua ya? Dukung banget. Dukung sekali. Karena kan tadi bagi waktu juga sama sekolah ya? Antara sekolah. Karena kan juga dari karantina 10 hari juga nggak mudah ya bagi kita. Jadi pasti kita butuh dampingan dari orang tua. Sebelum karantina juga butuh persiapan di luar sekolah itu, Kak. Iya. Wow. Oke, nah kalian ada quotes yang positif atau tips sukses ala masing-masing. Nah, itu boleh di-share ke anak-anak muda lainnya nih. Silakan dari Kalau Jolin sendiri, tipsnya ya, jujur kalau misalnya kita pasti juga pernah down ya, karena kan gimana pun pageant tuh nggak mudah. Nggak mudah ya? Nggak mudah, karena kan banyak yang harus dipersiapkan, bukan dari jalannya aja, tapi juga dari public speakingnya, juga dari pengetahuannya. Iya. Nah, jadi emang harus explore terus, harus latihan terus. Jadi emang yang paling susah itu kalau anak zaman sekarang kan pasti masih mikirnya main sama teman-teman. Nah, apalagi kalau lihat di media sosial main sama teman-teman itu juga Jolin lebih kontrol gitu, kayak oh Jolin mau fokusnya sekarang di sini. Kalau main sama teman-teman ya pasti juga ada waktunya, tapi memang lebih fokusnya ke pageant gitu. Jadi nggak boleh tergoyahkan, harus tetap kayak kembali sama motivasi kita sendiri gitu loh. Jangan ketemu teman baru nih. Karena nanti juga bakal ketemu teman baru ya karantina. Jadi bisa dapat teman dari yang nggak di Jawa Timur aja, tapi juga dari Bengkulu, Jakarta, nasional nih ya. Selatan. Kalau jalan-jalan ke Bengkulu udah ada teman. Iya, ada teman. Jakarta udah ada teman. Ke Surabaya juga ada teman. Surabaya ada teman. Iya kan? Iya. Jadi lebih banyak explore aja sih, jangan takut buat nyoba, karena itu salah satu tips buat kita tuh sukses gitu kan. Karena pasti semua orang yang sukses tuh udah ada trial dan errornya kan pastinya. Nggak bisa langsung tiba-tiba sukses gitu. Pasti perjalanan step by step-nya. Proses. Apa kalau kata orang tuh trust the process. Ya, trust the process. Percaya dengan proses yang kalian. Marwa gimana sih?
Kalau buat Marwa itu percaya diri itu penting, rendah hati, memiliki attitude dan adab yang baik sih Kak. Itu paling penting dalam setiap konteks manapun, itu paling penting. Gak cukup dengan hanya cantik, pinter, tapi sikap-sikap yang lain, ada yang lain itu juga perlu dikembangin Kak. Sunshine. Kalau Sunshine kembali ke diri sendiri ya, karena mau bagaimanapun kita generasi muda itu kita memiliki resiko yang harus kita tuju. Apapun kita memiliki pencapaian atau cita-cita mungkin ya, cita-cita yang ingin kita capai, kita harus mengambil langkah itu dengan benar gitu. Jangan sampai salah. Kalian ambil langkah dengan kalian tidak tahu arah kalian mau gimana, kita harus menempatkan diri juga. Harus punya keputusan yang keputusan yang benar. Jangan, kan zaman sekarang lagi labil-labilnya gitu. Iya. Ini ombak ya. Iya. Ombak gitu ya. Oke. Kalau dari aku pribadi sih lebih apa ya? Aku tuh lebih ada satu quotes yang aku tuh ingat sampai sekarang. Sebenarnya tuh kayak caption Instagram waktu itu. Aku iseng-iseng cari caption Instagram, tapi kayak kok ngelekat gitu ya sampai sekarang di otak ya. Itu captionnya tuh kayak gini, you get what you give. You get what you give. Okay. Jadi apapun yang kita kasih itu yang akan kita dapat. Seperti itulah kalau misalkan kita mengusahakan sesuatu, itulah yang akan balik hasilnya jadi ke kita. Jadi kalau kita mengusahakan sesuatu yang baik, kalau kita mengusahakan sesuatu yang baik, kembali ke kitanya pasti juga baik. Begitupun juga kalau kita melakukan hal buruk, nanti kembali ke kitanya juga buruk. Benar. Jadi tabur tuai kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya kan you get what you give. Iya, tabur tuai. Iya, bahasa Indonesia tabur tuai gitu sih Kak. Oke. Nah, dari penyelenggaraan Miss Youth ini, apa hal yang berkesan, yang memorable yang kalian dapatin? Per masing-masing pasti beda ya. Iya, mumpung Kak Surya lagi nonton. Oh iya. Silakan. Kalau yang paling memorable itu pas prelim nggak sih? Karena kan beda. Iya betul. Karena pas prelim tuh kita sebelum acara tuh kita nangis. Kita ada sedih-sedihan dulu gitu. Iya, kenapa? Ya kita terharu. Aku nggak tahu. Gak nyangka sampai sini Kita udah bisa gitu sampai ya? prelim, kita bareng-bareng terus. Udah detik-detik terakhir. Udah kayak mau grand final gitu. Hamin 3 ya sebelum grand final. Iya, udah bentar lagi. Jadi habis prelim terus kita rehearsal buat grand final, langsung grand final. Jadi kayak kita tuh sebelum prelim tuh kita nangis-nangis, kita sedih kayak nggak Vibe-nya tuh nyangka kebawa perjuangan banget. kita. Udah kayak oh my god, udah mau selesai. Iya gitu. kan, karena kan perjuangan kita sama 10 hari, terus juga sebelum karantina kan juga ada kita latihan-latihan kayak ya ampun semuanya udah berusaha di sini, udah nampilin yang terbaik. Jadi menurut Jolin sih sebelum prelim ya. Sebelum prelim tuh paling berkesan banget. Oke. Dari Mama? Oke, kalau dari aku sih di masa karantina ya, karena di masa karantina tuh kita bisa mengenal satu sama lain, sifat-sifat teman-teman yang lain, dimana kita ketemu teman-teman yang baru dari provinsi lain, itu kena banget sih vibe-nya kayak oh my god gini rasanya. Pas awal-awal ya. Iya, pas deg-degan banget sama karantina kegiatan-kegiatannya juga, gitu sih Kak. Oke, Sunshine. Kalau aku yang paling berkesan itu waktu preliminary, karena dari awal preliminary kita memang ada terharu-terharu Iya. After preliminary kita nggak langsung balik ke kamar, tapi kita ada rangkul dulu, kita bareng-bareng gitu. Kita cicat dulu gitu. Iya, kita nyanyi-nyanyi gitu. Kalau dari aku pribadi yang paling memorable di aku itu pas grand final sih Kak, selain dari preliminary. Karena itu kan acara terakhir, event terakhir. Kerasa banget kita rame-rame, karena kan ada mungkin yang masih stay di sini, ada yang udah pulang masing-masing ke provinsi masing-masing gitu kan. Jadi menurut aku kayak nggak nyangka dari beberapa bulan sebelum acara ini ada itu udah dipersiapkan semuanya, sampai akhirnya kami udah masuk ke karantina, terus kami udah di titik yang kami ada di prelim, dan akhirnya kami udah di titik yang di acara terakhir kami harus bareng-bareng. Jadi kayak agak denial kayak ini serius nih, ini udah mau selesai. Karena rasanya kayak kita masih enjoy aja rasanya. Ini beneran nih besok nggak usah bangun pagi. Iya, nggak ketemu lagi breakfast. Biasa pagi nggak mau dilewatin ya. Serius gitu. soalnya pas awal-awal tuh kita kayak ya ampun kok lama banget. Cepet gitu. Iya, terus pas udah mau selesai kok cepet banget ya. Nggak apa-apa besok breakfast lagi. Iya, kita latihan lagi, kita kelas lagi gitu. Tapi pas kelas pas itu kayak ini kapan ya? Aduh ngantuk banget, pulang ke kamar. Udah capek, udah mau ke
kamar, tapi katanya suka banget ke taman. Dia suka banget, aduh mau selonjoran, tapi pas udah grand final dia sedih banget karena kok cepet banget ya gitu. Karena di hari ke-10 tuh udah yang kayak kita tuh udah bener-bener deket, udah kayak keluarga sendiri. Karena kan di awal-awal mungkin belum terlalu memorable karena kami belum terlalu dekat, belum kenal sama lagi proses untuk mengenal kan. Tapi kalau sekarang udah kayak keluarga sendiri rasanya. Kemarin tuh pas berpisah udah sedih banget. Karena kita nggak bisa sempat say goodbye juga sama finalis karena mereka udah pulang dulu. Ada yang pulang dari malam grand final tuh udah belum ada yang ketemu-temu lagi gitu kan. Kan mau ketemu lagi juga mungkin susah ya. Terus depan-depannya. besok paginya setelah grand final kan ada yang pengumpulan itu kan. Tapi banyak yang nggak dateng karena udah pada pulang. Udah pada pulang. Oke, satu kata buat Miss Shoot nih versi kalian berdua nih. Masing-masing nih. Satu kata. Satu kata ya. Apa Jolin? Memorable. Oke. Kalau aku apa ya? So fun banget. So fun banget. Oke. Sunshine? Excited. Excited. Aku sukses. Sukses. Iya, karena acaranya besar banget menurut aku. Iya benar-benar Mantap ya, kasurnya jago ya. Jago banget. Ini mau peres-peres. Mau beres ya? Ya kan. Amazed dengan Amazed stage ya? kami. Terus nggak bikin deg-degan, jadi kayak main fun, kayak ngumpul-ngumpul aja. Emang pas kami di atas stage itu ya, rasanya tuh kayak oh ya udah gitu di atas stage. Karena kami udah rehearsal ngeliat stage itu terus. Tapi pas nonton di YouTube, oh my god, kayak gitu ya. Tampil di panggung yang kayak gini. Wih, Asturia nih jagonya nih. Karena kan setiap acara tuh dari welcome dinner, terus panggungnya beda-beda semua. Beda-beda semua dengan tema yang beda, dengan konsep yang beda. Dengan blocking yang beda juga. Dengan opening dance yang beda harus juga. ngapal terus blockingannya, jangan sampai salah blocking. Dengan speech yang beda juga. Ini standarnya beda ya. Iya, makanya aku bilang Sampai itu tuh banyak yang bilang kayak ini acara nasional tapi standar internasional. Hebat nih Kak Surya nih. Kak Surya dan timnya keren berarti ya. Emang keren banget, tapi Kak Surya juga udah kompak banget sama timnya. Udah best lah pokoknya. Ya kan? Iya kan. Nah, kami ada yakan itu gara-gara siapa di karantina? Mami Gaby. Hai Mama Gaby. Ya, jadi kita tuh punya first runner up yang ini winnernya tuh Shania McLeod itu dari Kepulauan Riau, Batam. Nah, terus regional directornya itu namanya Mama Gaby Vesta. Dia suka kayak ya kan. Masa sih? Itu memang, tapi Mama Gaby tuh baik banget. Dia care semua ke semua anak, support kita banget. Dia jadi kayak anaknya sendiri. Yang dari awalnya. Kadang tuh kalau misalnya di panggung itu demam panggung, kalau dengar suara Mama Gaby itu lagi kayak seneng. Iya, jadi santai. Jadi pas prelim itu Mama Gaby teriakin semua 17 finalis sampai suaranya habis besok pagi. Sampai dia sakit besok. Iya. Tapi grand final dia teriak lagi. Mantap banget. Asik ya. Jadi Mama Gaby baik banget emang. Asik ya kalian jadi peduli. Ketemu keluarga baru juga. Iya. Keluarga baru. Relasinya makin luas. Yes. Oke, thank you so much ya. Thank you Kakak. Sukses ya buat Kita juga advokasinya. Kita juga mau ucapin makasih udah undang kita ke sini. Iya, terima kasih banyak. Thank you. Kalian jadi anak-anak muda yang menjadi contoh inspirasi. Amin. Ya kan. Oke, all the best ya teman-teman, berkarya terus. Ya kan, membawa nama baik dari Miss Youth tadi kan, ya kan. Oke. Miss Youth Indonesia. Oke, thank you Kak Surya yang di belakang layar sih, ya kan. Mesti kita ajak ya. Iya, Kak Surya nggak mau beliau ikut mau sama support kita. aja gitu kan, luar biasa. Dia support dari belakang. Support dari belakang. Iya. Donatur soalnya. Yang ngatur dong ya. Oke, sekali lagi teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti pengen tahu lebih detail, nanti bisa cek ke Instagramnya Miss Youth dan bisa lihat nih, dan juga Instagramnya masing-masing ya. Oke, all the best, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Rahman dan juga teman-teman semua dari Miss Youth Indonesia. Bye bye. Bye bye.